Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya, apa kabar dimanapun berada? Semoga teman-teman semuanya masih selalu dalam keadaan sehat dan baik, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke nih, langsung aja videonya diawali. Kita tuh lagi ada di kebun sayuran Waluh Kukuk ya teman-teman, di ladang. Jadi ini tuh kita lagi beli sayuran ke petaninya untuk nanti jadi oleh-oleh dibawa sama orang tua saya pulang ke Teluk. Ini kita tuh langsung beli ke petaninya, Masya Allah, beli 15.000 dikasih sekresek besar gitu teman-teman, alhamdulillah. Tuh, itu buah sayuran kukuk. Siapa nih teman-teman di sini yang tahu sama sayur waluh kukuk dan labu muda kayak gini? Itu kalau ditumis tuh enak banget ya teman-teman. Di tempat kalian tuh manggilnya apa? Apakah sama? Dan biasanya kalau teman-teman tuh dimasak apa kukus sama waluh ini, boleh di komen ya. Ini tuh posisinya setelah sholat zuhur ya teman-teman, abis zuhur gitu. Pas kita udah sampai rumah langsung kita tuh makan sayur tutut atau keong sawah. Ayo teman-teman, ada yang tahu nggak sama tutut? Kalau untuk daerah pesawahan kayaknya tahu ya. Pokoknya enak banget gitu teman-teman. Terus ini di rumah Alula tuh lagi rame, ada nenek, ada sepupunya, dan juga ada adik saya tuh kan punya bayi teman-teman. Nah, Masya Allah lucu banget si gemoy. Jadi dari setelah pengajian itu, keluarga saya ini, maksudnya emak sama ade itu nggak balik lagi ke Teluk. Mereka tuh nemenin saya ya teman-teman, karena kebetulan pas saya dirawat itu di rumah tuh lagi mau ada acara. Pokoknya Masya Allah banget pada waktu itu. Jadi emak sekalian nemenin gitu teman-teman, sekitar udah 1 mingguan di rumah, dan hari ini tuh harus pulang, udah waktunya pulang. Sebenarnya sedih banget ya teman-teman, karena udah rame 1 minggu kemarin, jadi hari ini tuh pada pulang. Makanya hari ini tuh saya mau ikut ke Teluk juga nganter. Pokoknya sedih banget lah gitu ya. Ini masih hari yang sama pas lagi kita ngambil waluh itu. Nah ini tuh sorenya rencana mau pulang abis asar, tapi ternyata hujan deras nggak berhenti-berhenti. Akhirnya kita tuh bisa turun dari atas ke bawah itu ya, padahal mobilnya udah standby di bawah. Jadi jam 5:30 ini teman-teman. Nah ini tuh lagi di perjalanannya, nggak jauh dari rumah, mungkin sekitar 150 meter. Jadi kita tuh nitipin rumah sama tetangga kita. Itu tuh pabrik ya, rumah yang punya pabrik itu jauh dari pabriknya. Tapi nggak apa-apa karena beliau tuh suka di pabriknya, karena itu pabrik beras gitu ya. Banjir tuh. Ini di perjalanan nggak jauh dari rumah ini teman-teman, udah langsung hujan lagi tuh turun. Jadi sejauh mata memandang itu bener-bener hujan lebat banget. Untungnya kita udah di dalam mobil. Pokoknya cuacanya itu Masya Allah dingin banget. Jadi anak-anak yang di rumah juga ini kita ajak ngantar emak pulang ke Teluk. Sekalian liburan sekolah, mumpung masih libur, walaupun ke Bandar Lampungnya cuma sehari semalam. Dan singkat cerita, karena kita tuh minap ini tuh keesokan harinya, karena kita tuh sampainya malam ya, jadi kita minap. Terus ini paginya ya teman-teman, nggak pagi sih, agak siangan. Ini anak-anak tuh lagi main di belakang, mandi di kali atau di sungai. Kebetulan sungainya habis banjir. Oke, lanjut videonya pas udah di rumah lagi ya teman-teman. Pokoknya Masya Allah ya, kalau udah habis ada keluarga minap terus pada pulang, itu suasananya kayak rasanya sedih banget karena sepi lagi gitu ya. Yang biasanya rame sekarang kita cuma ada berlima. Pokoknya ya begitulah teman-teman. Ya pokoknya teman-teman juga ngerasain ya, untuk kita yang sudah jauh gitu rumahnya dari orang tua, terus ketika kedatangan saudara minap, setelah itu pada pulang, pokoknya rasanya nano-nano gitu, sedih gimana ya teman-teman. Jadi teman-teman mohon maaf, sebenarnya videonya itu udah lama banget, terutama pas lagi ada orang tua saya minap di rumah itu lagi liburan sekolah. Pokoknya pas kita nganterin ke Teluk juga, itu anak-anak dibawa karena memang belum pada masuk sekolah. Tapi pas saya buat video ini tuh udah masuk sekolah gitu ya, anak-anak SD. Tapi ada satu anak yang belum masuk karena di pesantrennya belum mulai aktif belajar karena masih liburan. Jadi Masya Allah ya teman-teman, akhir tahun 2024 kemarin itu saya tuh dikasih ujian yang luar biasa banget. Jadi di rumah saya tuh jadwal pengajian keluarga yang diadakan keluarga saya itu 1 bulan sekali. Biasanya kita yang ke Teluk, ke Bandar Lampung pengajian, tapi kali ini bulan Desember ini jadwalnya di rumah saya. Jadi orang dari Teluk, keluarga saya semuanya datang ke rumah.
Tapi qadarullah ya teman-teman, sekitar 1 hari lagi mau ada acara di rumah, saya dilarikan ke rumah sakit, harus dirawat karena mengalami pendarahan. Jadi acara di rumah itu hari Sabtu dan saya itu dibawa ke rumah sakit itu malam Jumat ya, dan harus dirawat karena besoknya harus ada tindakan operasi kuret. Pokoknya teman-teman bisa bayangin ya, pada waktu itu misalkan ada di posisi saya di rumah mau ada acara besoknya. Malam Jumatnya saya dibawa ke rumah sakit dan paginya harus tindakan kuret ya teman-teman karena saya keguguran. Pokoknya sedihnya luar biasa ya, pada waktu itu berat banget menurut saya. Tapi jadi badan di rumah sakit itu hati ke rumah aja mikirin, ya Allah kalau untuk dimundurin lagi itu acaranya, karena saya itu udah belanja teman-teman, udah banyak persiapan gitu ya. Mungkin pada waktu itu saya tuh bener-bener banyak beraktivitas banget ya untuk mempersiapkan ada acara di rumah, walaupun acaranya sederhana. Cuma untuk keluarga kami itu walaupun sederhana tapi tetap aja kita tuh kayak mau ada acara besar, dan insya Allah semuanya tuh mau pada hadir karena ini tuh momen yang ditunggu-tunggu karena lokasinya paling jauh dan sekalian jalan-jalan. Jadi untungnya para warga atau jemaah ibu-ibu pengajian itu yang masakin gitu teman-teman, ketika pas tahu saya dirawat di rumah sakit. Jadi semua barang-barang yang ada di rumah, beras, bumbu-bumbu, segala ikan semuanya mereka bawa ke kampung. Jadi mereka masaknya di kampung. Jadi memang sebenarnya ibu-ibu itu udah pada niat ya mau bantuin masak-masak untuk acara nanti di rumah atau di pondok. Tapi pas tahu sayanya dirawat di rumah sakit, jadi mereka inisiatif masak di rumah mereka aja gitu ya, di salah satu jamaah ibu-ibu pengajian, jadi masaknya di kampung. Jadi saya pulang dari rumah sakitnya itu pas hari H pengajian atau hari Sabtunya, itu aja kita tuh kayak mohon maksa gitu sama perawatnya karena memang di rumah tuh bener-bener lagi ada acara, nggak enak banget kan ada acara di rumah tapi tuan rumahnya nggak ada. Itu aja untungnya kita duluan yang sampai rumah, jadi kita yang nyambut mereka dari Bandar Lampung datang. Dan ini ada sedikit cuplikan video pas acara di rumah pas lagi makan-makannya, dan yang rekam ini tuh pas suami ya teman-teman. Pokoknya ini tuh jadi mood booster banget ya untuk saya yang masih dalam keadaan sedih. Terus datang keluarga besar seperti ini jadi mood booster banget. Alhamdulillah jadi terhibur dengan kedatangan keluarga besar seperti ini, dan mereka juga katanya sambil ngehibur Nita yang lagi sedih gitu. Jadi Masya Allah juga alhamdulillah ini tuh banyak yang bisa hadir ya pas pengajian di rumah Alula, walaupun ada beberapa keluarga yang nggak bisa hadir. Dan keluarga besar saya ini memang senang banget acara seperti ini, apalagi mau membacakannya, makan bersama seperti ini, walaupun makannya dengan menu seadanya atau sederhana. Walaupun badan tuh masih kerasanya nggak karuan gitu ya teman-teman, masih belum pulih lah karena baru banget pulang dari rumah sakit ya teman-teman, baru dilepas infus juga, dan terutama tuh masih ngerasain kayak trauma gitu karena ngelihat darah banyak pas pendarahan kemarin teman-teman. Masya Allah, jadi badan tuh lemes banget ya karena masih kebayang-bayang terus. Cuma ya ngelihat keluarga pada happy semua kumpul kayak gini, jadi kebawa suasana aja walaupun badannya masih lemes banget. Nah makanya pas pada waktu itu kan keluarga dari Bandar Lampung semua tuh sekalian nengok gitu ceritanya, dan sekalian menghadiri acara pengajian jadwal di rumah. Nah untuk emak sama adik itu ya udah gitu sekalian nemenin karena pada waktu itu saya kan belum bisa beraktivitas ya teman-teman, harus istirahat total. Nah dari situlah makanya saya tuh jarang banget buat konten atau upload video karena belum bisa beraktivitas seperti biasanya, terus masih sedih gitu, jadi belum bisa beraktivitas seperti biasanya, dan juga badan itu masih lemes. Jadi ya mengerjakan semua pekerjaan di rumah gitu itu dibantu adik sama emak dan juga ada anak-anak. Terus keterusan deh gitu, walaupun udah sehat juga kayaknya bawaannya males banget mau buat konten, mau bikin video gitu ya teman-teman. Akhirnya ini tuh pas hari setelah saya dikuret itu hari ke-20 ya teman-teman, saya baru buat video ini yang saya ngejemur baju ya, terus ngejemur bantal. Hari ini kebetulan tuh ada panas yang bagus banget gitu ya, Masya Allah pokoknya mah cetar. Tadi juga ngejemur bantalnya dibantuin sama anak-anak yang belum masuk sekolah, dia juga sekali ngejemur bantal gulingnya karena beberapa hari kemarin tuh hujan. Hari ini tuh luar biasa cuacanya bagus banget untuk ngejemur-jemur, jadi makanya saya manfaatkan untuk ngejemur bantal.
Jadi kita tuh sebenarnya sering ngejemur bantal, cuma nggak pernah saya videoin ya teman-teman. Karena itu saya tuh buat video tuh beres-beres aja. Sedangkan kalau untuk ngejemur bantal seperti ini tuh kalau udah selesai beres-beres gitu, agak siangan ketika ada matahari baru kita ngejemur bantal. Jadi nggak pernah saya buat videoin gitu karena malu juga. Bantal saya tuh bantal biasa ya teman-teman, malu gitu, jelek. Ini juga mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan memang kurang enak dipandang, sarung bantalnya belang-beleng. Ada yang hitam, ada yang bekas sarung gitu ya. Jadi itu tuh semua bantal ini pengasih atau warisan dari nenek atau dari orang tua saya. Dan juga pas lagi dijemur juga ini udah kita pukul-pukulin ya bantalnya biar untuk ngurangin debunya, tapi nggak kita rekam. Jadi pada intinya semua kegiatan saya di rumah itu nggak semua saya publikasikan atau nggak sempat saya buat video gitu ya. Kadang lupa atau kadang gimana. Jadi ya untuk ngejemur bantal ini alhamdulillah kalau ada panas kita sempatkan ngejemur bantal guling. Dan ini pas tadi lagi dijemur bantal gulingnya itu saya lepasin semua gitu sarung bantal gulingnya, dan ini baru kita pasang kembali dengan yang bersih atau yang baru. Jadi ini tuh udah sore hari ya teman-teman, baru kita pasangin sarung guling sama sarung bantalnya sekalian beberes sore. Oke, setelah selesai semua dipasang sarung bantal gulingnya, ini langsung mau saya beres-beresin dulu nih barang-barang yang ada di senta, terus saya lanjut gulung karpetnya. Ini sekitar jam 3 sore kalau nggak salah gitu ya teman-teman, pokoknya lupa banget. Lanjut ini saya simpan di pojokan ini aja. Nah ini tuh masya Allah ya karpetnya tuh udah nggak beraturan nyimpannya karena ini bingung naruh di mana lagi si karpet ini gitu ya. Udah kita taruh di pojok situ aja. Itu ada karpet yang masih baru, alhamdulillah itu tuh pengasih salah satu wali murid ya. Dia lagi kerja di luar negeri terus ngirimin kita karpet, diorderin gitu. Alhamdulillah itu bermanfaat banget untuk dipakai anak-anak ngaji dan juga untuk pengajian ibu-ibu. Biasanya kita tuh pinjem ke warga, kali ini kita tuh nggak pinjem lagi, nggak repot-repot pinjem ke warga gitu ya teman-teman, karena udah punya karpet sendiri alhamdulillah. Nah terus teman-teman juga mungkin salfok ya sama lemari pink ini sejak kapan dia dipindahkan keluar. Jadi sejak mau pengajian ada acara di rumah ini kita pindahin keluar biar di kamarnya itu lah lega gitu ya, karena pasti banyak banget nanti saudara yang mau masuk ke kamar numpang sholat lah nanti ke kamar mandi gitu. Terus juga kan ada nenek, ada adik saya, ada ponakan gitu tidur rame-rame di kamar, jadi biarlah lega gitu. Makanya ini lemarinya saya pindahin keluar aja. Lega itu maksudnya biar di kamarnya tuh lebih rada luas aja gitu teman-teman tempatnya. Jangan salvo sama posisi karpet yang asal taruh aja seperti itu. Jadi kita tuh bingung mau simpen di mana. Nah ini tuh jadi Pak suami karena ngelihat mungkin gak enak dipandang, jadi ada inisiatif mau ngegulungnya tuh dikecilin gitu teman-teman, gak terlalu panjang. Jadi itu makanya karpetnya dibawain keluar. Oh iya, mengucapin banyak-banyak terima kasih nih untuk teman-teman yang masih setia nontonin video Mi Alula terus sampai sekarang. Walaupun kemarin sempat libur lama ya, nggak upload video, saya ucapin terima kasih banyak. Semoga Allah balas kebaikan teman-teman semuanya dengan diberikan rezeki yang berlipat ganda. Amin ya Allah rabbal alamin. Untuk yang baru menemukan channel ini dan yang sudah mengklik dan menontonnya, saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat datang di channel Mi Alula yang berisi tentang kegiatan ibu rumah tangga sehari-hari di rumah. Salam kenal dari saya dari Pesawaran Lampung teman-teman. Semoga video saya yang sederhana ini bisa menghibur teman-teman semua dan juga ada manfaatnya walaupun gak banyak. Terima kasih banyak, semoga teman-teman semuanya suka. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Dan jika teman-teman ada waktu silakan mampir di komentar, kita salam kenal dan saling support. Dan gak kerasa nih beres-beres rumahnya udah selesai aja, lagi sapu-sapu dan juga videonya udah mau selesai. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nontonin video saya sampai akhir ini, sampai selesai. Masya Allah, semoga Allah segera mengabulkan doa teman-teman semua dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah ruah, amin ya Allah rabbal alamin. Tetap semangat teman-teman semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa menonton kembali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.